Oh itu ada yang ngebom itu pakai Allahu Akbar. Dia memakai agama untuk nafsu syahwatnya. Nggak ada Rasulullah suruh bom orang, nggak ada. Membunuh orang satu dosanya seperti membunuh orang sedunia. Pasti dia tinggalkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah iktikaf Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, hidup ini tidak lama. Jangan bermimpi mau hidup 1000 tahun. Satu-satunya orang yang hidup 1050 tahun adalah hanya satu orang saja, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Siti Hawa istri Nabi Adam alaihissalam 950 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 63 tahun. Dan Nabi beritahu bahwa umur umatku itu seperti umurku, hanya sekitar 60-70 tahun saja. Kalaupun ada orang yang usianya lebih dari 70 tahun, 80 tahun, sudah tidak lagi kuat untuk beramal soleh, badannya sudah lemah. Oleh karena itu sayang apabila kita sia-siakan usia yang Allah SWT berikan kepada kita. Allah SWT menciptakan kita bukan main-main, tetapi dengan sungguh-sungguh. Dan kita diciptakan Allah SWT bukan manusia biasa, tapi menjadi khalifah di atas dunia. Nabi Adam alaihissalam dicipta Allah di surga. Siti Hawa pun diciptakan dari tulang rusuknya, min dila, dari tulang rusuknya di surga juga. Tetapi sebelum Nabi Adam diturunkan, Allah sudah janji akan menjadikan Nabi Adam menjadi khalifah di dunia, di bumi, bukan di surga. Nabi Adam diturunkan Allah, kalau sudah jadi akan menjadi khalifah di dunia. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan manusia fil ardi khalifah, jadi khalifah di dunia. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa turun ke dunia, adalah Nabi Adam menjalankan perintah Allah SWT. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah janjikan akan menjadi khalifah di dunia. Maka lahirlah kita anak cucunya.
wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Nabi Adam dan Hawa itu kami lahirkan laki-laki dan perempuan yang banyak, bersebaran di muka bumi ini. Dan kita pun turun di dunia ini bukan sekedar jadi manusia biasa. Bukan. Kita ini pun dilantik Allah jadi khalifah juga. Kita bukan sekedar insan biasa. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua wahai orang beriman menjadi khalifah-khalifah Allah di atas dunia. Jadi kita ini khalifah Allah, bukan manusia biasa. Apakah khalifah? Khalifah adalah wakil Allah untuk menjalankan agama di atas dunia ini. Makanya tidak ada khalifah yang jahat, tidak ada khalifah yang durhaka. Kalau durhaka dicabut gelar khalifahnya. Kalau amir pemimpin, ada yang baik ada yang jahat. Nabi Sulaiman amir pemimpin baik. Nabi Daud juga raja, amir pemimpin baik. Zulkarnain juga raja, amir pemimpin baik. Namrud raja kafir. Fir'aun raja ngaku Tuhan. Kalau amir ada yang jahat ada yang baik, ada yang masuk surga ada yang masuk neraka. Kalau khalifah Allah nggak ada. Semua khalifah Allah menjadi perwakilan Allah untuk menjalankan agama di atas dunia ini, dan semua khalifah masuk surga. Kalau dia tidak menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dicabut gelar khalifahnya. Dia tidak lagi jadi khalifah. Nah, karena kita ini perwakilan Allah di atas dunia untuk menjalankan syariat agama Allah, tentu ada diberikan Allah kepada kita kerja. Khalifah itu ada kerjanya. Presiden ada pekerjaannya, menteri ada pekerjaannya, imam masjid ada pekerjaannya, kuli ada kerjaannya, guru ada pekerjaannya, ada. Kalau enggak dipanggil guru. Polisi ada pekerjaannya. Khalifah ada kerjanya mesti. Kalau enggak ya enggak disebut khalifah dia. Nah, apakah kerja kita sebagai khalifah sama dengan kerja Nabi Adam sebagai khalifah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72-73. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal. Sesungguhnya kami Allah pernah menawarkan amanah besar, kerja besar kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Langit enggak berani memikulnya, gunung enggak berani, bumi enggak berani memikul amanah itu. Bukan karena melawan Allah. Wa asfaqna minha, khawatir enggak mampu menjalankan amanah besar itu. Wa hamalahal insan, Nabi Adam mengambilnya. Amanah besar itu diambil oleh Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam jadi khalifah. Apakah amanah besar itu? Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsir Qurtubi menjelaskan amanah Allah itu dua, supaya kita jadi khalifah. Dua. Yang pertama, menjalankan yang difardukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang difardukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya fardu dengan wajib? Wajib tidak pakai waktu. Berkata benar wajib 24 jam dari balik sampai mati. Kalau fardu ada dua wajib. Wajib pekerjaannya dan wajib menempatkan waktunya. Sholat wajib mulai dari takbir sampai salam. Nggak boleh kurang salah satu rukun 17. Kurang batal sholatnya. Wajib menempatkan rukun-rukunnya. Itu yang pertama, waqimus sholat.
Wajib kedua waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu wajib pada waktu yang Allah tetapkan pada manusia, pada orang beriman. Waktunya bukan Nabi yang buat, Allah yang buat. Nabi pulang Isra Mi'raj sebelum subuh. Tapi Nabi tidak sholat subuh. Bukan Nabi melawan perintah Allah, nggak tahu caranya, nunggu petunjuk. Datang malaikat Jibril waktu zuhur, dibawalah Nabi ke Ka'bah sholat. Malaikat Jibril imamnya, Nabi Muhammad makmumnya di awal waktu zuhur. Makanya disebut sholat zuhur. Awwalu ma zuhara bihi as-salah. Ya, ini adalah sholat pertama yang dizohirkan, yang diperlihatkan di bumi ini. Maka disebut sholat zuhur. Harusnya namanya sholat zawal, karena waktunya zawal, waktu matahari gelincir, waktu zawal. Tapi tidak disebut sholat zawal, disebut sholat zuhur. Memang inilah pertama kali sholat diperlihatkan di bumi. Yang kedua, sholat asar. Asar memang waktu asar. Yang ketiga, sholat maghrib. Memang waktu maghrib. Isya, namanya sholat isya, memang waktunya waktu isya. Subuh, memang waktu subuh, waktunya itu memang waktu subuh. Tapi ketika zuhur disebut sholat zuhur, bukan sholat zawal, padahal waktunya zawal. Pada hari pertama 5 waktu sholat, malaikat Jibril imam, Nabi makmum di awal waktu. Hari kedua malaikat Jibril datang di akhir waktu. Akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, awal waktu maghrib. Waktu maghrib hanya satu, tidak ada waktu dua. Isya, akhir waktu isya. Subuh, akhir waktu subuh ketika matahari hampir terbit. Kata malaikat Jibril, inilah waktu yang ditetapkan Allah untukmu, untuk umatmu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu pada waktu yang Allah tetapkan. Ini fardu yang pertama, 5 kali sehari semalam. Kalau ada manusia beriman mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak menjalankan 5 perintah Allah salat ini, dicabut gelar khalifahnya. Manusia sampah, tidak layak jadi khalifah kalau meninggalkan salat. Sebab ini amanah besar yang bumi, matahari, langit, bumi dan gunung-gunung tidak berani memikulnya. Oleh karena itu kita harusnya menangis. Kenapa kita banyak meninggalkan sholat dulu-dulu, ganti sekarang. Anak-anak kita jangan biarkan dia tidak sholat. Selain sholat ini amanah besar yang menyebabkan kita layak menjabat gelar khalifah, sholat ini tiang agama. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama, kata Nabi. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa menegakkan sholat, dia telah menegakkan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agamanya, ngambroin agama, meruntuhkan agamanya. Kalau ada orang datang bawa martil 5 kilo, dipecahkannya nih dinding-dinding masjid ini. Bawa palu, dihancurkannya nih dinding-dinding masjid. Kita akan rame-rame bangun dan menangkap orang itu. Kita akan ikat orang itu, bawa kantor polisi. Kenapa? Dia telah menghancurkan masjid. Luar biasa jahatnya ini orang, menghancurkan masjid. Tidak akan kita biarkan. Tapi Nabi mengatakan orang yang meninggalkan sholat bukan menghancurkan masjid, menghancurkan agama. Kalau masjid ini hancur, bisa dibangun lebih cantik lagi. Dari dinding emas bisa kita bangun. Tapi kalau agama hancur, siapa yang membangun? Meninggalkan sholat menghancurkan agama. Tidak akan wujud agama di bumi ini kalau tidak ada orang sholat. Kalau di rumah tangga kita ada 5, bapaknya sholat, ibunya sholat, 3 anaknya, 2 sholat, 4 sholat, 1 tidak sholat. Sampai dunia kiamat agama tidak akan berdiri di dalam rumah tangga itu. Nggak akan wujud agama, rusak rumah tangga itu. Bagaimana 3 coba? 4 sholat membangun agama, 1 menghancurkan agama. Nggak berdiri agama di rumah tangga itu. Masjid ini dibangun, 10 tukang memasang batu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Pasang batu 10 tukang. Seharian kerja membangun.
Malam-malam satu tukang datang bawa palu digebrukin itu. Hasil kerja 10 orang pagi sampai sore itu dipukuli. Yang menghancurkan satu, yang bangun 10, masjid ini nggak selesai sampai hari kiamat. Satu aja yang menghancurkan, 10 yang bangun nggak selesai di masjid. Nabi bilang, sholat itu tiang agama, meninggalkan sholat menghancurkan agama. Hari ini anak kita kandung tidur di bawah atap rumah kita, tidur di sebelah dinding kamar tidur kita, bertahun-tahun tidak sholat, meruntuhkan agama. Kita kasih makan, kita kasih minum, kita pasang air condition kamarnya, pakai tempat tidur alga, beliin mobil, disekolahkan tinggi-tinggi, penghancur agama. Bagaimana kita nanti di hadapan Allah mau bertanggung jawab, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah bilang, kau tahu nggak kabar dari aku bahwa meninggalkan sholat menghancurkan agama? Tahu? Kenapa anakmu menghancurkan agama malah kau sekolahkan tinggi-tinggi? Tidak kau tangkap, tidak kau ikat dia. Sementara menghancurkan masjid ditangkap, diikat, bawa kantor polisi. Apa jawab kita di hadapan Rasul nanti? Maka kita harus nangis kita hari ini. Dudukkan anak kita, serius. Nah, kamu sudah balik anak-anakku. Kalau kamu tidak sholat, nah, kamu penghancur agama. Tidak ada dosa lebih besar daripada meninggalkan sholat. Setelah musyrik, keimanannya tertolak, meninggalkan sholatlah dosa paling besar, nak. Penghancur agama. Dan dosamu itu, nak, semua bapak yang nanggung tanpa mengurangi dosamu. Karena kamu tinggal di rumah bapak yang kasih makan. Kullukum ra'in, bapakmu ini pemimpin. Bertanggung jawab bapakmu ini. Mikul dosa bapak aja bapak nggak sanggup, nak, bagaimana ditambah memikul dosa anak-anak ini? Kamu ini bantu bapak, nak. Selamatkan bapak dari hari kiamat nanti. Ini baju, ini sarung. Mulai besok sholat, nak. Bawa bapakmu ke masjid. Sudah tua bapak, nak, mata udah nggak awas. Ini kunci mobil. Subuh besok bawa bapak ke masjid. Kamu semua. Mesti. Kalau nggak hancur agama di rumah tangga kita nih. Kalau tiap-tiap rumah tangga ada penghancur agama, negara ini pun hancur agama. Jadi nggak usah heran sekarang agama di Indonesia hancur, nggak usah heran. Ini kesalahan kita. Ini yang nomor satu. Nanti di hari kiamat sholat akan diperiksa duluan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali seorang hamba diperiksa amalnya di hari kiamat itu sholatnya. Idza saluhat, kalau sholatnya beres, bagus, semua amal nggak diperiksa lagi. Sudah cukup. Sholatnya saja sudah bagus lah. Sudah. Yang lain tutup buku aja, nggak usah periksa, masukkan surga. Ada pintu khusus untuk orang yang jaga sholat, babus sholat. Udah. Yang lain nggak usah bongkar. Tapi kalau sholatnya nggak beres, kata Nabi, maka seluruh perbuatannya akan diperiksa. Dan kalau seluruh perbuatan kita diperiksa, nggak ada satu orang pun yang lolos dari pemeriksaan, kata Rasulullah SAW. Diperiksa KPK 8 jam aja kita muntah, apalagi diperiksa malaikat yang jelas-jelas syutingnya itu tidak perlu lighting, kiraman katibin syuting, tidak perlu cahaya. Kita masuk dalam hotel, matikan lampu, tangan pun nggak kelihatan, kita berzina di hotel itu, di syuting berwarna oleh malaikat. Nanti diperlihatkan di hari kiamat. Kalau sholat nggak beres, itu diperlihatkan. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, lihat perbuatan kita itu. Istri kita, anak kita, menantu kita, mertua kita, lihat perbuatan kita itu berwarna. Mau kemana kita hari itu? Maka Allah ceritakan dalam Quran, orang-orang yang dibuka aibnya karena nggak jaga sholat, dibuka seluruh amal-amalnya,
Pada saat itu mereka akan menundukkan kepalanya setunduk-tunduknya, sampai nggak berani angkat muka sedikit pun. Sampai jalan pun pakai wajahnya seperti keong. Di sana ada orang yang jalan dengan kakinya, ada yang jalan dengan perutnya. Banyak makanan haram, jalan dengan perutnya. Padahal bumi itu dari tembaga, matahari sejengkal di atas kepala. Ada yang berjalan di atas nur, di bawah mimbar-mimbar daripada nur, nggak kena panas, nggak kena siksa. Tapi ada orang yang berjalan dengan kakinya, keringatnya bercucuran sampai dia berenang-renang di laut keringat. Tapi ada orang yang jalan dengan perutnya, karena perutnya banyak makanan-makanan najis dimakannya, mencuri, menipu. Ada orang yang jalan dengan mukanya. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Oh Tuhan kami sudah lihat. Sudah kami lihat catatan amal kami lengkap situ semua. Wa sami'na, sudah kami dengar dulu, para ulama, nabi-nabi sudah beritahu, guru-guru sudah beringat. Farji'na, detik ini juga ya Allah, pulangkan kami ke dunia. Jangan tunggu-tunggu. Allah pakai atofnya fa. Fa itu artinya detik ini juga pulangkan. Kalau summa ada waktu. Kalau fa, detik ini jangan nunggu sedetik pun, pulangkan kami ke dunia. Farji'na, pulangkan detik ini juga ke dunia kami. Na'mal salihah, kami akan beramal soleh. Kami akan hapus semua perbuatan-perbuatan yang menjijikkan itu. Inna muqinun, hari ini kami sudah yakin. Kata malaikat, kau mau pulang ke mana? Dunia sudah tidak ada, alam semesta sudah kiamat, tidak ada tempat pulang. Hari ini tanggung jawabi perbuatanmu itu. Tidak ada lagi guna nangis hari itu. Nggak kasihan Allah. Nah, sebelum hari itu terjadi, mari kita jaga diri kita ini. Yang paling utama tuh sholat itu. Padahal Allah kan cukup baiklah. Sholat cuma 5 kali sehari semalam. Kalau sekali sholat 8 menit, 5 kali sholat baru 40 menit. Sehari semalam itu 24 jam kali 60 menit, 1440 menit sehari semalam. Allah cuma minta 40 menit. Sembah aku 40 menit pada waktu yang tidak sibuk. Tidak ada alasan manusia tidak sholat karena sibuk, nggak ada alasan. Zuhur semua pekerja berhenti makan siang. Mau di Amerika, mau di Kanada, mau di Selandia Baru, mau di Eropa, mau di Jepang, mau di Cina, zuhur semua orang berhenti makan siang. Kamu sholat zuhur. Asar, kalau kita kerja 8 jam, asar sudah selesai kerja. Sholat asar, nggak ada kesibukan di situ. Maghrib orang sudah pulang. Isya orang sudah pulang, segera tidur. Kenapa maghrib dengan isya didekatkan? Yang lain-lain 3 jam jaraknya. Subuh ke zuhur 6 jam, supaya orang bisa ma'asya, cari duit, cari rezeki. Dikasih terminal kecil, sholat duha 3 jam. Sholat itu 3 jam. Subuh terminal besar, sholat. Duha 3 jam kemudian terminal kecil, wudhu lagi, cuci muka semua, hapus dosa-dosa, kembalikan semangat, sujud, alirkan darah ke otak kita. Miliaran saraf di sini, jantung nggak kuat memompa darah itu untuk menyampaikan makanan ke otak, karena mengarah ke atas berat. Bantu dia dengan sujud sehingga pompa itu mudah, cek 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 cek, karena kepalanya lebih rendah dari jantungnya, mengalir ke otaknya supaya akalnya sehat, waras. Berapa banyak orang hari ini Islam gak waras, bencinya sama orang Islam. Lihat orang pakai serban jubah jijik, lihat perempuan pakai celana pendek seneng, kan gak waras. Ada makanan halal dimakan makanan haram. Ada istrinya yang halal dijinahinya perempuan busuk, kan gak waras. Dibantu dengan sholat, wudhu, sholat, sujud. Habis itu istighfar. Dah kerja lagi sampai zuhur, 3 jam kemudian zuhur, terminal besar. 3 jam kemudian asar, terminal besar.
3 jam kemudian maghrib, terminal besar untuk cuci muka semua, wudu, gugurkan dosa-dosa, sujud, isi lagi otak kita itu saraf-sarafnya dengan makanan yang sehat dari darah kita. Habis itu istighfar. Isya 1 jam kemudian cepat tidur. Sebab kalau tidak tidur habis isya, pasti kesempatan untuk berbuat jahat terbuka lebar. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, hei umat Islam, umat Nabi, aku berlindung dari bahaya malam. Memang malam ini bahaya. Kalau enggak turun Quran khusus untuk satu surat namanya berlindung dari bahaya malam. Tidur jam 8, jam 12 bangun, terminal kecil, sholat tahajud. Buang air kecil lagi, wudhu lagi, sujud lagi, istighfar sebentar. Subuh 3 jam kemudian. Ini terminal-terminal Allah buat 8 menit saja. Bukan lama-lama. Tapi di dunia badannya sehat, hatinya tenang, rezekinya lancar, dikubur selamat dari siksa kubur. Di padang mahsyar dapat catatan amal tangan kanan. Fa amma man utiya kitabihi bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang dapat catatan amal tangan kanan, orang yang menjaga salat di dunia, masuk surga dengan pemeriksaan yang ringan aja, enteng saja. Lihat wajahnya bercahaya bekas wudu, malaikat sudah tahu ini orang soleh. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, tubuhnya bercahaya. Malaikat langsung suruh masuk. Ada pintu khusus untuk Anda. Anda orang bercahaya berarti rajin wudhu, rajin sholat. Masuk 5 kali saja. 7 dengan sholat duha dan tahajud. Masih sisa 1400 menit lagi. Jangan salahkan Allah. Kalau Allah kejam menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat, jangan salahkan Allah. Allah sediakan satu neraka khusus untuk orang-orang yang tidak sholat. Namanya sakor. Masalaka. Kenapa kamu bisa masuk neraka sakor? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu enggak termasuk golongan orang yang menjaga sholat. Inilah bapak-bapak yang mulia, kita jaga sholat yang agama ini nomor 1. Kalau tinggal ganti cepat. 10 tahun tinggal double 10 tahun sholat kita. Zuhur lagi, asar lagi, 10 tahun lunas. Belum lunas mati, mudah-mudahan Allah kasihan sama kita. Sudah ada usaha, Allah kasihan. 4 madhab sepakat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i sepakat sholat yang tinggal wajib diganti. Yang berbeda pendapat Imam Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Hazm, sholat yang tinggal tidak perlu diganti. 2 orang ini tidak sepakat, 2 ulama ini. 4 madhab sepakat, tinggal ganti. Ada orang mengatakan tidak perlu ganti. Kenapa? Karena kalau salah berdosa ya cukup istighfar saja sudah. Kata imam madhab yang 4 ini ada dosa yang tidak cukup dengan istighfar. Ada dosa yang tidak cukup dengan istighfar. Menghapusnya. Apa misalnya? Mensetubuhi istri waktu sedang haid. Nggak cukup istighfar saja. Memang itu dosa. Istighfar, astagfirullah, nggak cukup. Dia kena denda. Sedekah sama orang miskin 1 dinar emas. Kalau disetubuhinya istrinya sedang haidnya sudah kering, sudah hampir kering atau sudah kering tapi belum mandi, istrinya belum mandi janabah, disetubuhinya dia kena denda 1/2 dinar emas. Tidak cukup istighfar mesti karena dia buat dosa, tapi denda jalan. Ada dosa yang nggak cukup dengan istighfar. Kita pakai ihram, lewat kadal padang pasir, dop. Kita keprok pakai tongkat, mati itu kadal. Astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullah mesti. Tapi nggak cukup. Bayar 1 dam kambing. Istighfar tambah kambing. Karena kamu membunuh
kadal, padang pasir, dop waktu pakaian ihram. Enggak cukup istighfar. Mensetubuhi istri bulan puasa siang-siang, astagfirullahaladzim, iya mesti karena memang berdosa, tapi tidak cukup. Dia mesti kena puasa 2 bulan berturut-turut sebagai pencuci dosanya. Nggak sanggup beri makan 60 orang miskin. Jadi banyak dosa itu yang tidak cukup dengan istighfar. Kita tampar orang, pak, tanggal giginya 1. Besok kita malamnya tobat, ya Allah ampun, ya Allah ampun, ya Allah, sampai kiamat nggak ampun. Jumpai orang itu, minta maaf sama dia. Kalau dia bilang boleh maaf, tapi ku tampar juga gigimu tanggal 1, apa boleh buat lah. Daripada di akhirat ditampar Allah. Jadi ada dosa-dosa yang tidak cukup dengan istighfar. Ini kata imam madhab yang 4 itu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Oleh karena itu mari kita jaga ini sholat. Dari sekarang kita janji, astagfirullahaladzim, ya Allah, banyak sudah ku tinggalkan sholat, ya Allah, hanya 40 menit dari 1440 menit. Memang enggak layak lah diberi Allah 1440 menit. Allah minta 5 kali 8 menit, 40 menit kita tidak berikan sama Allah. Baca koran kita bisa 2 jam. Main HP, bini nggak dilihat lagi sekarang. Bini nganggur 2 jam situ. Main HP bisa 2 jam 3 jam. Baca koran bisa 2 jam 3. Nonton TV bisa semalaman. Piala Dunia nggak tidur. Sholat 8 menit. Apa kita nggak pantas istighfar malam ini dengan dosa sebesar itu? Siapa meninggalkan sholat sekali, tertulis namanya di pintu neraka, dan dia mesti masuk ke situ 83 tahun lamanya. Akan nggak main-main ancaman Rasulullah ini. Mesti kita tumpahkan air mata malam ini. Minta ampun atas dosa-dosa meninggalkan sholat. Ini amanah yang dipikulkan Allah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Yang gunung, bumi, langit tidak berani memikulnya. Sholat 5 waktu. Yang kedua yang difardukan Allah adalah bayar zakat. Kalau sholat 40 menit dari 1440 menit, bayar zakat hanya 1/40 dari harta yang Allah berikan kepada kita. Ukurannya orang kaya wajib bayar zakat. Orang kaya wajib bayar zakat. Apakah orang kaya itu sekaya Khairul Tanjung, atau sekaya Tommy Soeharto, atau sekaya Donald Trump, atau sekaya Bill Gates? Mereka semua kalau ditanya masih merasa miskin. Bill Gates bilang, "Oh, kamu orang kaya?" "Enggak, saya masih miskin, masih cari duit saya siang malam." Masih miskin. Orang kaya di Islam itu sudah ada definisinya, dibuat Rasul. Nggak bisa ngeles ke sana sini. Kalau Bill Gates, Donald Trump masih bilang, "Oh, saya miskin," masih bisa ngelak. Kalau Islam nggak bisa ngelak. Orang kaya ukurannya kata Nabi, punya harta disimpan setahun. Haulnya setahun. Punya harta disimpan setahun. Senilai 82 gram emas. 40 juta rupiah. Ada harta harganya 40 juta rupiah. Apakah duit, apakah emas, apakah perak. Harganya sekitar 40 juta. Disimpan setahun. Nggak diambil-ambil karena ada sumber makan yang lain. Ada gaji, ada kebun sawit, ya macam-macam. Akhir tahun dia mesti keluarkan 1/40 dari hartanya itu. Kamu orang kaya. Kenapa? Menyimpan harta senilai 82 gram emas selama setahun. Kata Allah dan Rasulnya, Anda orang kaya, mesti keluarkan zakatnya 1/40 setahun sekali. Dan jangan coba-coba menipu Allah. Kalau kambing 40 ekor, punya kambing 40 ekor, setelah setahun keluarkan 1, 39 ekor. Tahun depan itu sudah jadi 80 ekor lebih, karena kambing sekali beranak 2. Tapi banyak orang menipu. Begitu masuk bulan Ramadan jual kambingnya 1, tinggal 39.
Saya nggak bayar zakat, kenapa? Cuma 39 ekor. Ya yang satu mau cekek. Dikiranya Allah buta, nggak pandai Allah berhitung. Dia yang cerdas otaknya itu. Orang yang menipu Allah itu bukan orang cerdas, orang bodoh. Orang cerdas menahan nafsu untuk taat sama Allah. Al-Kayyis man dana nafsahu fi taatillah. Orang cerdas adalah orang yang mengikat nafsunya agar nafsunya mau taat sama Allah. Wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan amal untuk bekal mati. Kalau orang bodoh ngakal-ngakali, menurutkan hawa nafsu, dipikirnya dia menang. Pandai saya. Oh bukan pandai, Anda bodoh. Anda menjerumuskan diri Anda sendiri ke neraka jahanam. Rugi. Ngapain? Nah, kalau ada emas, perak senilai 40 juta disimpan setahun, atau binatang ternak seperti kambing 40 ekor, keluarkan satu dari 40 itu setahun sekali, nggak akan bangkrut lah. Apabila kita tidak keluarkan, maka dicabut gelar khalifah. Nggak layak kau jadi khalifah, kata malaikat. Kau manusia sampah. Dulu kau lahir selembar benang pun kau nggak punya, kata malaikat. Telanjang bulat kau lahir, selembar benang kau nggak punya. Sekarang Allah beri kepadamu harta, Allah minta 1/40 setahun sekali untuk orang miskin, kau nggak kasih. Nggak layak kau khalifah. Cabut, buang tong sampah. Khalifah menjalankan yang difardukan Allah, zakat. Oleh karena itu pejabat-pejabat Islam seharusnya nggak perlu lagi repot-repot kalau mau jadi pejabat. Nggak perlu ketik sana ketik sini lagi, melaporkan hartanya ke KPK. Nggak perlu. Orang Islam wajib mencatat seluruh hartanya tanpa diminta oleh KPK, tanpa karena dia mau jadi pejabat. Sudah ada lengkap. Istri anaknya tahu. Tidak ada yang disembunyikan. Supaya apa? Supaya dia mudah menghitung zakatnya 1/40 dari hartanya itu. Bagaimana dia bisa mengeluarkan zakatnya 1/40, 2,5%, kalau jumlah hartanya pun dia nggak tahu. Kan harus tertulis hartanya itu yang mau dibayar zakatnya itu. Kalau kita lalai atau sengaja nggak bayar zakat, hukumannya dahsyat. Ini harta yang tidak dizakati direndam di neraka mulai dari sekarang. Direndam Allah di neraka jahanam mulai dari sekarang. Bayangkan, kalau batu dibakar api, apinya 100 derajat Celcius, nggak naik-naik apinya, tetap 100. Tapi 3 hari kemudian batu ini bisa 10.000 derajat Celcius panasnya. Apinya tetap 100. Tapi batu yang dibakar 3 hari, batunya itu bisa 10.000 derajat Celcius panasnya. Ribuan kali lebih panas dari api yang membakarnya. Sama dengan harta kita yang disimpan di neraka itu. Kalau di neraka itu panasnya 10.000 derajat Celcius, sekian puluh ribu tahun kemudian berapa panasnya ini. Begitu kita sampai sana langsung disetrikakan ke wajah dan punggungnya. Ini harta yang kau simpan dulu. Bagaimana sakitnya itu. Ini supaya kita jadi khalifah. Catatlah harta kita. Tidak usah kita tipu Allah. Kalau zakat fitrah lebih sedikit lagi, Masya Allah, 45.000. Nah, zakat fitrah ini jangan pelit-pelit. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, 3 ahli hadis ini. Ini, Imam Maliki hafal 600.000 hadis, Imam Syafi'i hafal 600.000 hadis, Imam Hambali hafal 1.000.000 hadis. Imam Maliki guru Imam Syafi'i guru Imam Hambali. Beliau bertiga ini mengatakan, bayar zakat itu harus makanan pokok yang dimakannya. Kalau kita beras, jangan ditipu. Kalau kita makan rojo lele, jangan dibayar beras miskin. Raskin, cerdas saya, bukan cerdas, bodoh. Kalau makan rojo lele, bayar rojo lele. Tentulah tidak bisa makan beras saja. Kalau orang Arab dikasih korma saja bisa dimakan. Gandum saja pun bisa dimakan, campur air udah dibakar udah bisa dimakan. Kalau beras mana bisa? Beras 2,7 kilo
Nggak bisa dimakan beras saja, mesti ada lauk pauk. Paling tidak beli minyaknya, beli ya makan ala kadarnya lah. Kan makanan itu ada ala Amerika, ala Carte, ya kan, ala Eropa, ya kan. Nah, paling tidak nasi sama sambal itu ala kadarnya namanya. Paling tidak kasihlah makan orang miskin itu ala kadarnya. Ini beras saya punya untuk zakat 2,7 kilo. Ini duitnya 20.000 untuk beli lauk pauknya. Yang zakat ini wajib, yang lauk pauknya sunat. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Kasih lebih baik. Karena orang nggak mau makan nasi. Sekarang saya tanya, bapak-bapak mau nggak nasi saja? Nasi tok mau? Anak kita jadi kasih makan nasi tok, dibantingnya piring itu. Anak kita. Padahal yang nyari makan kita. Kuriki pak, yo mau mangan aku. Kenapa kita mau menggugurkan seluruh dosa kita dari ujung rambut sampai ujung kaki? Pelitnya bukan main. Kok pelit-pelit sih? Mencuci dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa harus pelit? Kita di kantor mentraktir kawan kerja aja habis 300.000. Mari Susi, abang traktir. Abang traktir. Oh, saya berdua sama si Lena sekalian sini. Kalau ada nenek Lena bawa sini. Saya traktir. Habis 500.000 sekali traktir. Membersihkan dosa dari ujung rambut ujung kaki setahun. Apalah artinya duit 45.000. Jangan pelit-pelit. Saya terus terang aja lah ya. Zakat fitrah ini murah sekali lah Allah memberi harga. Untuk mencuci bersih dosa kita dari ujung rambut sampai ujung kuku selama setahun, Allah cuman kasih 2,7 kilo aja ya, 45.000 mari. Istri kita aja nggak mau kita kasih. Mam, apa pak? Ini 45.000 untuk apa? Untuk beli sampo. Oh iya pak. Tapi ini untuk setahun. Bersihkan rambut setahun, dibuang duit kita itu. Dibuang. 45.000 setahun nggak cukup untuk beli sampo 45.000 rupiah selama setahun. Untuk membersihkan rambut saja selama setahun istri kita nggak terima 45.000. Allah terima untuk membersihkan dari ujung rambut sampai ujung kaki selama setahun. Kok pelit-pelit sih? Ketika kita melupakan zakat, dicabut gelar khalifah. Anda nggak layak jadi khalifah Allah. Anda sampah masyarakat, cabut. Yang ketiga yang difardukan Allah itu adalah puasa Ramadan ini. Allah hanya minta 1/24 umur. Kalau setahun 12 bulan, kita disuruh puasa 1 bulan, itu siang aja, malam enggak. Kan berarti 1/24. 1/24 umur untuk puasa. Puasalah supaya kita menjadi khalifah Allah di atas dunia. Dan puasa ini untuk membuat kita berpikir bahwa lapar nggak enak. Makanya puasa nggak bisa diganti dengan uang. Saya malas puasa, ganti aja pakai uang 100.000. Oh, kalau ada hadisnya doif aja saya bayar aja, nggak usah puasa. Ada hadisnya doif, boleh ganti pakai duit. Saya pakai duit aja. Nggak ada doif pun hadisnya yang membolehkan ganti puasa dengan duit. Semua orang yang sehat Islam mesti puasa, biar kaya biar miskin, supaya Allah rasakan kepada kita bahwa lapar itu tidak enak. Kalau tidak diwajibkan puasa ini, tidak difardukan puasa ini oleh Allah, kapan orang kaya lapar? Mana ada orang kaya lapar, orang duitnya banyak kok. Begitu jam makan siang, jam 12 diambilnya handphone, cenit. Halo, sate Senayan, oke, berapa? 50 tusuk, masya Allah, duitnya banyak. Cuci mulutnya cenit. Halo, getuk 2 kilo. Masya Allah. Orang duitnya banyak. Kapan orang kaya lapar? Nggak mungkin orang kaya lapar. Tapi dalam Islam, orang kaya wajib lapar. 1/24 dari umurnya, dia wajib lapar. Supaya dia terasa, ya Allah, lapar nggak enak, haus nggak enak. Tapi beduk maghrib dia makan. Tapi bagaimana orang-orang miskin, gembel-gembel itu? Dia lapar bukan Ramadan aja, sepanjang tahun 12 bulan lapar terus. Karena nggak ada makanan yang mau dia makan.
Bagaimana kita melihat dia? Tergerak nggak hati kita itu? Nah, puasa itu selain menjadi takwa, melatih menahan nafsu, menukar pola pikir. Agar kita punya perhatian kepada orang, ya Allah, lapar gak enak. Ini mesti lapar kayak saya kemarin. Saya lapar kemarin 1 hari, beduk maghrib sudah kenyang. Dipanggil, kamu lapar? Lapar om. Berapa jam kau belum makan? Kok jam om? Saya udah 2 hari gak makan om. Lapar kau? Oh, kalau boleh omku makan. Saking laparnya. Baru kita berpikir, saya lapar 12 jam aja hampir pingsan. Bagaimana orang ini sudah 2 hari tidak makan? Bayar zakat, keluarkan infak. Ada rasa kasihan anak-anak yatim. Kalau di Menteng ini ada anak yatim hari ini lapar, seluruh orang Menteng ini dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Langsung diberi gelar bukan lagi khalifah, cabut, nggak layak kamu khalifah, cabut. Kamu pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kamu bukan khalifah, kamu pendusta agama. Pendusta agama orang yang tidak mau ngasih makan anak yatim, mensia-siakan anak yatim, dan tidak mau ngasih makan orang miskin. Cabut gelar. Pendusta agama, dikasih gelar baru, bukan khalifah, pendusta agama. Jangan main-main. Itu agama. Menyia-nyiakan anak yatim dan orang miskin, pendusta agama. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan orang miskin dan rakyat yang terlantar dipelihara oleh negara. Jadi memang Pancasila Undang-Undang Dasar 45 itu nggak usah dipertentangkan dengan Islam. Tidak usah dipertentangkan dengan Islam. Orang-orang yang tolol saja yang mempertentangkan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila dengan Islam. Nilai Pancasila dengan Undang-Undang Dasar itu semua diambil dari Islam. Saya bisa buktikan hadis-hadisnya, Quran-Qurannya semua. Jelas. Saya mengingatkan. Kenapa saya keras? Karena Allah pun keras. Pendusta agama kau, kata Allah. Masa tiba-tiba kita lembek? Saudara-saudara harus urus anak yatim. Kalau tidak Anda pendusta. Gitu. Bukan bencong aku. Kadang-kadang orang menafsirkan ini keliru. Ada gubernur 10 tahun jadi gubernur 2 periode. Orang miskin waktu dia jadi gubernur 20% penduduk miskin. Setelah 10 tahun jadi gubernur, penduduk miskin tetap juga 20%. Jadi dibilang orang, Bapak jadi gubernur berapa tahun? 10 tahun, 2 periode. APBD Bapak berapa? 10 triliun. Orang miskin waktu Bapak jadi gubernur berapa? 20%. Setelah 10 tahun berapa persen? Tetap 20%. Gubernur gagal. Tenang kau gagal pula. Loh, ini orang-orang miskin dan rakyat terlantar dipelihara oleh negara. Kenapa masih tetap 20%? Justru saya pelihara. Tetap 20%. Kalau saya hilangkan, saya mengkhianati Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Saya pelihara agar tetap miskin. Nah, ini Gubernur Sontoloyo. Kita bayar zakat. Jangan main-main dengan zakat. 1/40. Puasa ini melatih pikir. Bagaimana kita bisa berpikir orang miskin gak enak, gak makan gak enak, lapar gak enak, haus gak enak. Biasanya dia kalau makan di restoran Padang, dilihatnya ada orang gembel-gembel itu, lihat-lihat makanan di etalase kaca. Dia panggil pelayan, usir itu orang. Hilang selera saya makan. Patah selera den, ya enggak? Diusir itu. Satpam datang usir. Begitu dia udah puasa sebulan dia aduh, sakitnya lah lapar haus. Kasihan orang yang miskin itu dulu yang kuusir itu. Ya Allah, berdosanya lah aku. Habis hari raya dia makan, habis lebaran. Datang gembel 3 orang lihat-lihat etalase kaca. Tidak diusir, berubah dia, langsung dia panggil pelayan sini, bungkuskan nasi 3 bungkus untuk 3 orang itu.
Masya Allah, pelayannya pun heran. Wih, berubah orang ini. Pakai apa lauknya? Kuah saja. Loh, kok kuah saja? Tahun lalu saya usir. Tahun ini sudah meningkat, udah pakai kuah. Kalau restoran Padang kan kuah gratis. Adalah perubahan sedikit. Pasti Allah lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Buat sesuatu baik Allah lihat. Mudah-mudahan tahun depan sudah pakai lauk telur. Separuh ya, separuh bagi dua. Tapi ada peningkatan. Jangan sampai mati nggak berubah-berubah. Cilaka kita. Nah, puasa itu. Makanya ada orang kaya puasa memang sederhana, dia sahur sedikit, buka sedikit. Dia kepingin merasakan betapa sakitnya lapar itu. Ketika dia merasakan sakitnya lapar, nah, dia tidak mau orang di sekitar dia merasa lapar. Nah, inilah keberhasilan puasa, merubah karakter dari pelit menjadi pemurah. Makanya di malam Lebaran itu diwajibkan bayar zakat. Supaya hari raya iftar, hari raya Idul Fitri, tidak ada orang yang lapar di kampung itu. Semua kenyang. Siapa yang sengaja puasa 1 Syawal, haram hukumnya. Hari raya 1 Syawal semua harus kenyang. Bagi makanan semuanya. Ini yang kita mau jaga. Kemudian yang terakhir saya mau pesan, sebagai khalifah Allah, selalulah sangka baik dengan orang. Doakan orang yang baik-baik. Kalaupun kita miskin, doakan orang-orang kaya supaya hatinya lunak. Jangan dibenci. Orang kaya lewat. Orang kaya lewat. Jangan. Doakan dia, mudah-mudahan hatinya lembut, mau dia sedekah sama orang-orang miskin. Saya teringat Ebit G. Ade. Dia mengarang lagu waktu miskin. Jadi gelandangan tidur di emper-emper rumah orang. Tapi hatinya bersih. Dia tidak iri dengan orang-orang kaya, dengan pejabat-pejabat negara. Dia buat lagu yang sangat luar biasa syairnya. Istriku, marilah kita tidur. Hari telah larut malam. Lagi sehari kita lewati, meski kehidupan semakin tak pasti. Lihat anak kita tertidur, menahan lapar, erat memeluk bantal dingin pinggiran jalan. Wajahnya kurus pucat, matanya dalam. Terus dia berdoa, Tuhan, selamatkanlah istri dan anakku. Selamatkanlah oh hati mereka dari iri dan dengki kepada mereka yang berkuasa di tengah kelaparan. Oh, selamatkanlah mereka dari iri dan dengki. Gelandangan aja bisa mikir begini. Masa kita orang sekolah nggak bisa mikir? Jangan kita iri sama mereka. Nah itu aja. Habis ya waktu saya. Kalau sampai jam 3 yang dengar enak, yang dayung bengek. Khalifah Allah tugasnya tadi 2 kata Imam Qurtubi. Yang pertama yang difardukan Allah, beres sudah kita bahas. Haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu haji umroh. Umroh wajib Pak. Selalu kita salah mengaji, kita pikir umroh hukumnya sunat. Umroh hukumnya wajib. Imam Syafi'i dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi menjelaskan umroh itu wajib sekali seumur hidup bagi orang kaya, sama dengan haji wajib sekali seumur hidup bagi orang kaya. Nabi sekali aja haji, 83 hari pulang haji wafat. Tapi umroh Nabi 4 kali. Sebelum haji Nabi sudah umroh. Ada yang bilang kemarin masuk di WhatsApp, siapa yang umroh belum haji ditolak amal umrohnya karena umroh sunat wajib belum dikerjakan. Tak cocok bun ban.
Rasulullah aja sebelum haji sudah umroh, betul nggak? Betul nggak? 4 kali dalam riwayat Rasulullah umroh. Taruhlah 3 kali. Tapi kan diperintah haji tahun ke-6, Rasulullah haji tahun ke-10, 80-an hari, 83 hari setelah pulang haji Rasulullah wafat 12 Rabiul Awal. Rasulullah itu selesai haji itu 14 Zulhijjah. Nabi tinggal di Mekah 3 hari, 17 Zulhijjah. 17 Zulhijjah, terus 17 Muharram, 17 Safar. 12 Rabiul Awal Rasulullah sudah wafat. 83 atau 84 hari Rasulullah sudah wafat. Haji cuma sekali, tapi umroh. Makanya ada yang bilang sebelum haji umroh nggak diterima. Jadi Nabi nggak terima umrohnya. Jangan begitu. Ini orang-orang begini ini perlu digaruk otaknya ini, benar. Nulis-nulis lagi di WhatsApp menyesatkan orang. Kata Imam Syafi'i, umroh wajib, dalilnya Quran. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah hajimu dan umrohmu karena Allah. Itu pakai waw atof. Waw atof itu kata Imam Syafi'i lil mutlaqil jam'i. Yang kanan waw dengan yang kiri waw sama hukumnya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Salat itu hukumnya fardu, zakat hukumnya fardu. Wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, sembah Allah jangan musyrik. Wajib hukumnya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik pada ibu bapak. Apa hukumnya? Wajib juga. Paham? Atiullah wa atiur rasul. Taat pada Allah apa hukumnya? Wajib. Taat sama Rasul apa hukumnya? Nggak boleh satu-satu. Saya ikut Rasul aja nggak ikut Allah, nggak boleh. Saya ikut Allah aja nggak ikut Rasul, nggak boleh. Ikut Allah, ikut Rasul. Nggak bisa, saya ikut Allah aja. Kalau Rasul nggak apa-apa. Yang penting agama semua sama. Gondolmu. Kalau agama semua sama, ngapain dibikin namanya beda-beda? Betul nggak? Sama aja dibikin semua namanya. Bagaimana sih? Ngeri-ngeri lah di akhir zaman ini. Kata Imam Syafi'i, sempurnakan hajimu dan sempurnakan umrohmu karena Allah. Ada orang bilang waktu haji itu saya tamattu, saya umroh udah umroh saya. Kalau umroh yang dilengketkan di haji itu nggak perlu pakai wal umroh, cukup wa atimul hajjalillah, sempurnakan hajimu karena Allah, karena dalam haji ada tapi ini wal umroh diulang lagi pakai waw atof, pasti umrohnya itu yang di luar haji. Paham? Paham nggak? Dan hadisnya ditulis Imam Nawawi 1 jilid. Berapa tebel? Nggak tebel lah, paling kira-kira 700 halaman ya. Dalam Majmu' Syarhul Muhadzab dibahas tentang itu. Jadi kita betul-betul kita jaga. Kalau ada uang pergi umroh lah. Ke Prancis sudah, ke Singapura udah, ke Bali Masya Allah, ya kan? Ke Bali berjemur, ngelinding-ngelinding buka aurat kayak buaya, ya kan? Umroh belum. Kita umroh, gugurkan kewajiban kita kepada Allah SWT. Bawa anak istri kita umroh. Ini orang-orang soleh di Indonesia ini menggembirakan. Di masjid 40 tahun ke bawah rata-rata, lebih 60-70%, 40 tahun ke bawah. Pergi umroh 40 tahun ke bawah rata-rata, mungkin 60-70%. Pergi haji sama 40 tahun ke bawah. Kalau India yang naik haji yang umroh tuh 60 tahun ke atas. Itu 70%, 60%. Kalau Indonesia khas, memang aneh. Sama dengan Malaysia. Malaysia pun tua-tua. Indonesia ini muda-muda yang naik haji, yang umroh, muda-muda. Yang sholat ke masjid, muda-muda. Yang menghafal Quran, muda-muda. Ini tanda-tanda negara mau bangkit keislamannya itu, yang memegang agama orang-orang muda. Nabi begitu. Waktu Nabi dakwah, nggak ada orang tua mau. Bilal bin Rabah masih muda belasan tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas masih muda belasan tahun. Sayyidina Ali malah umur 8 tahun 7 tahun. Nggak ada yang tua. Umar bin Khattab umur 20. Yang tua itu Sayyidina Abu Bakar 2 tahun di bawah Nabi. Nabi umur 40, Sayyidina Abu Bakar 38. Yang lain muda semua. Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah, Zubair, muda-muda. Yang tua-tua Abu Kuhafah udah buta baru masuk Islam. Abu Lahab, pokoknya abu-abu nggak mau lah, yang abu-abu nggak mau, yang abu-abu.
Bangkit Islam 22 tahun. Karena ketika Islam datang yang mengambil orang-orang muda. 22 tahun seluruh jazirah Arab dari Yaman sampai ke Syam, Palestina, Islam semua. Nah, Indonesia begitu. Saya bahagia, kan saya lihat itu. Saya dakwah kemana-mana dari Aceh sampai ke Papua. Indonesia menggembirakan, anak-anak mudanya banyak taat ke masjid, kemana-mana ngaji, bantu anak yatim, aktivis-aktivis dakwah muda-muda. Tapi saya belum pernah mengamalkannya. Cuman saya nanya-nanya, kalau pergi ke diskotik, kalau laki-lakinya memang rata-rata usia mapan, 50-60 tahun semua. Yang laki-laki, kalau perempuan belasan tahun. Kalau udah umur 60 ke diskotik mana laku. Kalau perempuan kucing pun lihat dia udah gak selera. Laki-laki di diskotik tuh orang-orang tua rata-rata. Yang main-main judi, orang-orang tua. Jadi anak-anak muda ini adalah harapan. Mungkin 5-10 tahun lagi Indonesia akan menjadi negeri baru yang mungkin seperti yang dicita-citakan oleh nenek moyang kita waktu memerdekakan Indonesia ini dengan rahmat Allah. Ya, jadi negeri ini adil makmur berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini tugas kita semua. Masjid Sunda Kelapa ini sebagai salah satu pelopor. Di malam ini orang masih penuh di masjid. Nah, kalau dulu nggak, 5-6 tahun lalu, aduh sedih kita. Dibikin zikir akbar di Atin, yang datang 120 orang, tapi tidak ada pejabat yang mau datang. Pejabat datang di Monas joget, tiup trompet, bahkan pernah dibikin panggung joget sepanjang Tamrin dengan Sudirman, 15 panggung joget. 3 juta orang nonton, orang Islam. Mungkin nggak sholat subuh, nggak sholat isya. Tapi ini setiap masjid saya lihat sekarang ini, kemarin di Jatiwaringin, ya di mana-mana ya, hampir setiap malam masjid dipenuhi oleh kaum muslimin muslimat. Ya, bukan hanya di kampung-kampung, di Jakarta malahan seperti ini. Bahkan beberapa masjid 1 juz semalam, jemaahnya nggak kurang-kurang. 1 malam 1 juz. Ini satu. Dulu waktu di Medan kami buat pertama kali di Masjid Agung, hasil musyawarah pengurus dan ulama-ulama, 1 juz 1 malam. Itu Masjid Agung hari pertama sampai ke teras. Mungkin 3.000-4.000 orang ada yang sholat. Pokoknya nggak ada tempat Masjid Agung itu sampai ke terasnya, sampai ke halamannya. Hari pertama. Begitu dibuat 1 juz, besok tinggal sebaris. Bukan main-main loh. Sempat kecewa pengurusnya, astagfirullah kalau begini bangkrut. Sebenarnya tidak, buat terus. Almarhum Dr. Gading Hakim meneruskan perjuangan itu, terus dibuat, pengurus bertahan. Alhamdulillah sekarang penuh Masjid Agung itu walaupun sejuz semalam. Kenapa? Karena ada yang memulai membuat pergerakan itu. Insya Allah ya. Nah, kita buat, bawa anak-anak kita. Saya terharu tadi ada beberapa orang anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun tidur. Waktu saya masuk tadi jam setengah 12. Saya lihat inilah generasi-generasi pejuang bangsa, pejuang agama di negeri ini. Dari kecil dia sudah kenal agama. Kalau kenal agama nggak akan jahat, percayalah. Orang jahat karena meninggalkan agama, percaya. Kalau ada yang mengatakan pendidikan agama mendidik orang jadi koruptor, pendidikan agama yang kayak mana? Yang seminggu 2 jam itu, yang gurunya sambil ngajar ngerokok itu. Pendidikan agama kok ngajar orang jahat. Orang jahat karena melepaskan agama. Kalau agama dipegang nggak mungkin jahat. Mau nanda tangani proyek fiktif, kalau pakai agama nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin proyek fiktif pakai Bismillah. Apalagi berzina ya nggak? Bawa hostes ke dalam masjid, matikan lampu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak mungkin. Mana mungkin orang jahat bawa agama? Mana ada orang merampok bawa agama? Serahkan hartamu. Sebelum merampok dia bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Dor, serahkan hartamu. Gak ada, gila orang kayak gitu. Justru merampok dia nggak bawa agama, betul nggak? Jadi kenapa takut sama agama? Justru orang baik karena agama. Dia tahu hak orang, dia tahu hak dia.
Jangan kita takut dengan agama. Kenapa Bung Karno meletakkan Pancasila 1 Juni itu ketuhanan Maha Esa paling bawah, nomor 5. Tapi ketika 18 Agustus disahkannya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, ketuhanan Maha Esa jadi nomor 1. Loncat dari nomor 5 ke nomor 1. Undang-Undang negara Indonesia itu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu disahkan 18 Agustus, sehari setelah merdeka. Berubah susunannya Pancasila itu. Nomor 1 ketuhanan Maha Esa. Kalau ada orang mengatakan mari kita buat Pancasila 1 Juni, ketuhanan Maha Esa nomor 5. Ya rugilah kita, masa Tuhan ditaruh di buntut, hati tangkap lagi. Jadi ditaruh di mana? Ditaruh di bawah. Ya buntut kan di bawah, masa ada buntut di kepala? Udahlah, sudah. Kita nggak usah diadu domba lagi dengan Pancasila. Kita bawa agama pasti jadi baik. Yang jahat itu pasti orang yang membuang agama. Betul nggak? Nah, itu aja. Oh, itu ada yang ngebom itu pakai Allahu Akbar. Dia memakai agama untuk nafsu syahwatnya. Nggak ada Rasulullah suruh bom orang, nggak ada. Membunuh orang satu dosanya seperti membunuh orang sedunia. Pasti dia tinggalkan agama. Sedangkan orang soleh motong ayam aja mikir. Mikir mau motong ayam, untuk apa dipotong nih ayam? Mertua datang, oh iya. Karena dapat pahala gitu. Kalau nggak ada gunanya, ngapain potong ayamnya nggak? Udahlah sampai sini aja. Ya, kita perbaiki amal. Banyak doa malam ini. Doakan negara Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terhindar dari perpecahan. Ini negeri ajaib. Arab itu panjangnya sama dengan Indonesia. Dari Yaman sampai Maroko itu sama dengan dari Aceh sampai Papua. Mereka punya 20 negara, tapi bahasa mereka satu, bahasa Arab. Tapi negaranya 20. Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahasanya 400. Tapi satu negara, NKRI, dan punya bahasa nasional, bahasa Indonesia. India seluas kita juga, lebih luas dari kita daratannya. Tapi India punya 400 bahasa dan tidak punya bahasa nasional. Bahasa nasional India bahasa Inggris. Makanya orang India di sekolah bahasa Inggris. Very very small children can understand very very good English. Dia nggak pakai bahasa India, nggak ada bahasa India, nggak ada nasionalnya. Kita Indonesia ini aneh. Orang Arab bahasanya satu, tapi negaranya 20. Kita bahasanya satu, negaranya satu. India negaranya satu, tapi bahasanya nggak ada. Dia pakai bahasa Inggris. Kita ini lebih kaya dari India dan lebih kaya dari Arab. Kalau kita berpecah belah, alangkah rugi besarnya kita. Dan akan menangislah pendiri-pendiri negara kita ini. Oleh karena itu Sabang sampai Merauke, ini anugerah Allah yang wajib dijaga untuk sebagai warisan dan amanah dari anak cucu kita, insya Allah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.